persiapan untuk membuat proposal PKL. Sebenarnya itu yang di awal pembentukan dari mata kuliah ini support hal-hal yang demikian. Kemudian karena ini mata kuliah yang banyak eksperimennya, itu juga mensupport untuk lab phys. Bagi yang lab physnya terapan juga bisa masuk ke skripsi, tapi yang non kependidikan yang kependidikan itu yang temanya ya bisa sebenarnya masuk untuk membuat semacam media pembelajaran gitu ya, praktikum dan sebagainya, itu bisa sebenarnya. Terus ini juga beririsan sekali dengan penyimpanan energi yang dipegang oleh Pak Anif. Kalau ini kita fokus di konversinya, sedangkan kalau Pak Anif di penyimpanan energi itu di masalah sistem kontrolnya dan materialnya, condong ke sana. Baik, untuk perkuliahan itu kita seperti biasa ada 16 kali insya Allah, terus tiap-tiap dari perkuliahan 1 sampai 2, 3 sampai 4 dan seterusnya, itu ya kita bisa lihat di RPS itu. Itu yang pertama yang pada hari ini insya Allah nanti kita akan berbicara tentang solar energy harvesting. Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan energi dari matahari, baik dari panasnya maupun dari spektrum cahaya. Nah, kita akan fokus nanti terutama di bagian solar panel. Kita akan fokus ke sana. Untuk pembobotannya itu untuk penilaian project itu 40% teman-teman sekalian. Jadi project yang Anda buat itu bernilai 40%. Lalu yang 10% itu adalah presentasi Anda sekalian nanti untuk project tersebut itu bobotnya 10%. Terus yang setelah UTS juga demikian, haruskan projectnya yang di sebelum UTS, kemudian nanti presentasi laporan kinerja atau laporan akhirnya. Syukur-syukur Anda sekalian sudah bisa membuat artikelnya. Ya, artikelnya bisa dipakai untuk penulisan karya ilmiah. Di akhir itu juga akan ada membuat artikel, gitu, draft artikel dengan Pak Anif. Setelah solar energy harvesting itu kita akan belajar wind energy, kemudian tidal energy harvesting, atau nanti kita coba kalau nggak tidal ya agak sulit kan di sekitar kita gitu untuk mendapatkan arus bawah sungai itu agak sulit. Kita bisa nanti ubah menuju ke ini ya, arus atau turbin gitu ya, turbine. Kemudian kita akan coba melihat ocean wave energy harvesting. Jadi kita akan mencoba untuk melihat tentang kemungkinan kita memanen energi dari riak gelombang gitu ya. Air itu kalau Anda sekarang pernah kecil gitu ya, kalau saya sih pernah kecil gitu. Waktu masih kecil dulu saya sering main air pas mandi. Nah, kalau enggak tangan yang saya pakai untuk goyang-goyang permukaan air itu, saya pakai ciduk gitu ya, ciduk buat mainan gitu ya. Sampai kadang-kadang tumpah-tumpah gitu ya. Terus karena kelamaan mandi, saya sering ditinggal saya nggak nganterin saya sekolah gitu ya, berangkat kerja.
Jadi saya sekali nggak sekolah, berapa kali terlambat karena main air. Masa kecil saya itu, karena nggak punya mainannya cuman ciduk, terus kemudian wadah sikat gigi zaman dulu. Ada sikat gigi itu kayak bentuknya kayak kapal kayak gitu. Kayak kapal, nggak tahu sekarang itu masih ada apa enggak model-model kayak gitu. Nah dulu masih kayak kapal gitu, asik. Nggak punya mainan cuman gitu. Jadi kita akan coba lihat kayak apa sih, atau harapannya bisa nggak kita manfaatkan gelombang pasang ataupun naik, gelombang surut maupun pasang, terus kemudian riak-riak yang ada di sungai itu bisa nggak kita manfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Lalu setelah UTS sedikit kita akan singgung tentang microenergy gitu ya, segala sesuatu yang energinya masih kecil gitu, kayak energi getaran, kemudian panas atau magnet. Kita coba lihat main-main di sana. Itu, dan semuanya itu nanti kita akan coba habiskan dalam 8 pertemuan. Harapannya begitu, 8 pertemuan itu bisa kita habiskan semuanya, atau di 6 pertemuan, atau secepat mungkin kita habiskan itu teorinya. Kemudian setelah itu Anda bisa fokus untuk melakukan eksperimen. Setiap kali kuliah Anda laporan sampai di mana tuh perkembangan dari proyek-proyek teman-teman sekalian. Dan di sini diterangkan faedahnya apa? Man taraka arba'a kalimatin, barang siapa orang yang meninggalkan 4 kalimat ini, kamu la imanu mongko maka sempurna imannya. Aina wa kaifa Oke, wa kita lanjutkan. Untuk yang project ini kita akan coba belajar untuk membuat proposalnya gitu. Segala sesuatu project itu pasti untuk desain proposalnya, desainnya seperti apa, proposalnya kayak apa gitu. Nah terus kemudian dari sana Anda bisa presentasikan dulu, terus kalau sudah presentasi itu Anda bisa lanjut untuk project kecil-kecilan aja, prototype. Bagaimana Allah, kemudian Nanti bisa manual, bisa mekanik lah, kebanyakan masih mekanik. Nanti kita bisa lihat dengan menggunakan penyimpanan baterai atau apa gitu yang bisa harus dijawab dengan Anda lakukan, dan juga atau akal yang bisa membuktikan menunjukkan sesuai dengan nalar. hasil dari konversi non listrik ke listrik. Ketika ada seseorang itu Panas bisa diubah ke listrik, Allah, maka jawabannya ataupun mekanis ke listrik. Seterusnya kita butuhkan energi listrik. Maka jangan membayangkan Allah itu terus setelah UTS itu Anda mulai itu bikin projectnya, prototipenya. Bisa, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan konversi energi. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Bisa sebenarnya dari energi panas ke energi gerak itu bisa. Tidak sama dengan dari energi kimia ke energi gerak kalau bisa dilakukan. Tidak harus ke listrik sebenarnya. Tidak harus ke listrik. Jadi silahkan Anda munculkan keunikannya seperti itu. Okay, so far any question?
nggak dari ketika teman-teman ada sekalian? seseorang itu datang kepadamu dengan bertanya, kapan Allah? Fakul, maka jawablah, lahu awalun bila tidain wa Kalau akhirun tidak ada bila baik tihai. uh, Allah itu tidak ada presensi, permulaannya, nanti teman-teman dan bisa akhirnya itu Allah lakukan tidak akan setelah berakhir, kuliah Allah ya, tetap saya lebih selamanya. perpanjang presensinya itu sampai jam 6 kalau nggak salah, sampai jam 6 kita nanti selesai jam 5-an gitu ya. Kemudian iman yang kedua, sanihuma Santai-santai saja antu'minu dulu. bi Oke, ini malaikatihi, kita saya stop iman dulu. kepada malaikat-malaikatnya Allah, bi an ta'taqida annahum ajsamun nuriyatun latifun laysu dhukuru wa la inathan wa la khanathan la abalahum wa la umma lahum sadiquna fima akhbaru bihi Allah ta'ala la yakuluna wa la yashrabun wa la yatanakahun wa la yatawaladun wa la Cukup keras ya suaranya ya, terdengar ya. Terdengar Pak. Pak izin bertanya, tadi proyeknya berkelompok kan Pak? Boleh mandiri, boleh berkelompok. Nah, kalau kelompok itu 2 orang saja ya, karena ini jumlahnya kan nggak banyak. beruntung bagi orang-orang 11 yang berapa ya kalau di Allah dan malaikatnya Allah, karena ketika dia akan masuk surga di OCWC ada 11 yang teman-teman belum masuk, nanti bisa ada mungkin yang dia akan melihat kalau bisa sendiri ya lakukan sendiri, kalau di dalam surga teman dan masuk berdua dalam surga, untuk ngobrol karena gitu ya, dia mendapatkan nikmat itu ya di bisa dalamnya 2 orang. di masya Allah dengan ridhonya Allah, Bisa. namun dengan kersane Gusti Kalau 2 Allah. orang nanti Supaya kebanyakan juga iman min tampilan awalin Jibril, dan wajib kepada diri kita kaum orang-orang umum untuk iman, wajib mengetahui malaikat-malaikat yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Apa aja tafsilah dalam perincinya? Kalau awalu kajibril wa mikal, Jadi Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Israila wa Munkarin wa Munagin wa Ridwanin wa Malikin wa Raqibin wa Adin wa Luman. Sudah. Untuk penilaian sebenarnya di rubrik itu ada sih ya. Rubrik itu ada komplit itu Ketiga, kita wajib iman kepada kitab-kitab. Tapi kalau meneliti nilai segitu banyaknya itu kurang tahu ya. Artinya mungkin nggak semuanya saya ambil nilainya, tapi saya hanya tertarik pada teman-teman yang aktif, yang berani untuk sharing pendapat dan PD gitu ya. Anda punya ide apa itu persilahkan. Kita discuss di sini, nggak masalah. Terus semangat lah, semangat dalam setiap perkuliahan, update informasi Anda, pengetahuannya, baca-baca segala sesuatu ya, jurnal-jurnal itu kalau Anda sambil baca-baca paper-papernya itu untuk kuliah penulisan karya ilmiah itu Anda silakan manfaatkan itu, pakai di sekali kerja itu Anda bisa melakukan beberapa hal. Nah, hanya itu juga kalau yang nyerempet ke lepis maupun skripsi itu bisa dilakukan juga. Silakan dimanfaatkan. Lalu yang punya proposal proyek ya, itu silahkan dimunculkan ya, akan dimunculkan, pasti ada nilai tambahan di sana. Nah, kategori yang nilainya non A itu ya segala sesuatu yang berlawanan dari kriteria di atas itu nah, jelas ya, nggak aktif gitu ya, cuman diem sembunyi aja. Nah itu kalau ada sesuatu yang kurang di
di pekerjaannya itu susah untuk nambahin nilainya, susah. Tapi kalau semangat gitu ya, hasilnya kurang bagus pun masih bisa kita bantu. Ya adalah nilainya. Kalau objektif semuanya pasti akan kurang bagus. Ya. Perlu ada semangat untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Ini PKM. Oke, kalau Anda tertarik dengan PKM silahkan digunakan. Ini masih banyak sekarang PKM RE, PKM KMP, KC dan seterusnya. Tapi sekarang sayangnya 7 juta ini per proposal sekarang turun. Jadi nggak usah terlalu besar sih kalau mau bikin sesuatu. Oke, nah kita mulai masuk ini ya ke materi. Oke teman-teman sekalian, untuk yang solar energy kita bisa pakai sinar matahari atau energi matahari karena dia punya spektrum yang banyak, mulai dari microwave sampai dengan yang paling kosmik gitu ya, untuk gelombang kosmik itu ada juga, sampai ultraviolet, sampai infrared yang panas. Kita bisa manfaatkan itu semuanya. Yang enggak semuanya, sementara ini masih visible, kemudian infrared, UV itu masih jarang dipakai. Kalau microwave kita bisa pakai untuk manasin makanan dan sebagainya. Untuk sinar matahari itu karena banyak, kita salah satunya untuk yang visible light itu bisa kita pakai untuk TV, yang fotovoltaik. Kemudian untuk yang energi panasnya kita bisa pakai untuk pemanas ruangan, greenhouse itu kalau di negara dingin sana ya, atau pendingin ruangan. Kalau itu kita berada di negara-negara yang tropis maupun yang panas, kok bisa dipakai untuk pendingin ruangan? Gimana itu ceritanya? Ada yang tahu nggak? Pernah ada yang dengar nggak solar cooling? Jadi kita memanfaatkan panas matahari, kemudian kita manfaatkan dia seperti biologi, namanya biofisika. Kita tiru perilaku dari manusia, perilaku dari hewan, dari tumbuhan, itu dengan parameter-parameter khusus yang kita kita sengaja kita kontrol, namanya solar cooling. Nah, ada nggak teman-teman sekalian yang pernah dengar itu terus bisa cerita gimana itu pendingin ruangan dari panas matahari? Ada teman-teman bisa tuh lihat di internet gitu ya, searching itu bisa dilakukan. Tapi ada nggak teman-teman ini yang pernah dengar itu? Belum ada ya? Isi masuk Pak. Oke. Ya, kalau yang saya lihat di media sosial ya Pak ya, itu banyak sekali Pak di media sosial itu udah menggunakan solar Pak ya, solar panel gitu. Tapi itu untuk coolingnya itu Pak, dari solar panel itu pakai ke AC gitu Pak. Ini nanti ada konverternya, juga ada baterainya atau aki gitu Pak. Terus disambungkan ke AC sama ke bisa digunakan juga untuk peralatan kantor pribadi itu gitu Pak, ruang kerja pribadi. Jadi yang saya lihat di media sosial itu seperti itu Pak. Mungkin itu Pak yang saya sempat diwak. Pak. Ya, makasih Mas Ahmad.
itu ya kalau kita sudah bisa dapatkan energi listriknya, kita bisa pakai untuk apa saja. Ini yang disampaikan Mas Ahmad tadi, sinar matahari bukan panas mataharinya, tapi sinar matahari lebih penjelasan pada sinar matahari untuk fotovoltaik. Yang dihasilkan adalah listrik kemudian disimpan di baterai kemudian kita bisa koneksikan dengan inverter dari DC ke AC, kemudian dari inverter itu kita bisa gunakan untuk menghidupkan kompresor yang tenaganya biasanya pakai AC. Nah, di sini juga diterangkan Karena tapi ini yang kita ingin coba senggol itu solar cooling. Jadi energi panas matahari kita manfaatkan secara langsung untuk mendapatkan pendinginan ruangan AC. Ya. Nah, ada nggak dari teman-teman sekalian yang sudah dapat referensinya? Bisa dijelaskan sedikit agak panjang seperti Mas Ahmad tadi untuk proses fotovoltaik. Wajib bagi orang-orang mukmin, khususnya kepala keluarga, khususnya laki-laki, Kalau untuk pemanasan mengajari ruangan mereka, itu istri-istri mereka, kita bisa pakai langsung, ya, pakai langsung dari panas ke panas. Nah, ini panas ke dingin ini masalahnya. Dalam kitab Al-Quran, sehingga mereka bisa Dingin. mengerti, bisa tahu dan Bisa. beriman kepada Rasul. Adakah? Ini sudah dipakai tuh di Jepang tuh sudah digunakan, terus kemudian ITB atau UI itu sudah menggunakan juga. Perpusnya yang pakai solar cooling kerjasama dengan Jepang. Ada? Teman-teman ada yang ini? Sudah ada pustaka atau bacaan-bacaan apa begitu kan bisa dicari tahu di internet solar cooling itu apa, cara kerjanya kayak apa. Banyak yang di bahasa Inggris, banyak Indonesia juga banyak, saya pikir banyak di Indonesia, bahasa Indonesia. Ada Mas Kayu kali? BC hari ini Izin menjawab Pak. Saya dapat referensi itu dari UI ya Pak. Iya, terkait solar thermal cooling system. Itu dalam aplikasi solar thermal cooling system, air panas dihasilkan oleh solar collector digunakan untuk mensuplai kalor di generator pada absorption chiller. Kalor tersebut digunakan untuk menguapkan air pada larutan lithium bromid LiBr. Kurang lebih kayak gitu sih Pak, tapi masih belum punya gambaran seperti apa sistemnya. Pelajaran yang mungkin saya ambil dari pesantren Itu artikel dari UI. Jadi pondok pesantren Al-Insaf itu merupakan salah satu pondok pesantren salaf yang menekankan betul. Jadi cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad, dan juga cinta kalau teman-teman bisa lihat gitu ya, yang disampaikan Mbak Raga tadi itu representasi dari gambar ini sebenarnya. Nggak tahu ini kalau saya nggak bisa berubah. Nah, ini mesti ada tulisan-tulisan, nggak tahu ini kok hilang sekarang. Ini ada gambar kan di maka di sini kita tidak hanya sekedar depan iman kita yang ini. patut kita Solar cooling model yang paling sederhana teman-teman sekalian. Jadi perlu ditekankan. teknologi yang Kita juga dipakai itu bagaimana teknologi caranya panas menunjukkan rasa cinta, yang ada di rasa generator ini. ingin bertemu Ya, kepada Nabi generator. Muhammad SAW. Kemudian Karena kita tidak tahu Nabi Muhammad ada juga merindukan umatnya ketika evaporator Nabi di sini. Muhammad mau meninggal dunia. Ya, Nabi kotak Muhammad ini evaporator. mendirikan Kemudian umat, yaitu ada ummati, suatu umatku, black box umatku. gitu ya, atau kotak Nah, maka kita sebagai
Ya, kita gambarkan ini sebagai sebuah ruangan kita harus bisa yang akan kita dinginkan. menyambungkan hati kita, Nah, ini ruhaniah fungsinya kita kepada ruhaniahnya mirip dengan Rasulullah kulit Shallallahu cara Alaihi kerjanya, Wasallam. mirip dengan kulit kita. Karena pada hakikatnya Gimana itu? kita itu Teman-teman memang sekalian membutuhkan kalau zat, berkeringat tapi kita juga atau memerlukan habis lari-lari gitu ya, zatiannya itu kan atau juga metabolismenya kan Rasulullah meningkat itu tuh, sendiri. ngos-ngosan, Jadi adrenalinnya bagaimana cara meningkat, kita umat ya yang hormonnya, berterima kasih kemudian pada jantung Nabi Muhammad, yaitu berdegup, dengan ya, menyebut berdebar sholawat kencang. Jadi yang sudah saya terangkan lalu. tidak hanya ketika ketemu dengan eh, kacauannya gitu paling ya, tidak tapi kita juga ketika lari eh, kita juga bisa berdebar kencang gitu. ngapa-ngapain aja Itu kita memompa darah selalu diiringi sholawat, dari dan ngapain aja, mau main ke kita, mau jantung ke masak, seluruh mau tubuh. apakah, kalau Nah, bisa jangan sampai itu mulut kita menganggur, yang terjadi sehingga waktu kita kemudian kosong tanpa amal dan akhirnya tanpa ilmu. peningkatan suhu Silah waktu itu pada permukaan kulit kita. kegiatan yang bisa Nah, dipertanggungjawabkan. untuk mendinginkan itu, mendinginkan suhu tubuh kita, Maka maka otak dengan ini itu menyuruh kita kepada bisa kulit Nabi untuk Muhammad, mengeluarkan yaitu kelenjar kita bisa keringatnya, mengetahui sirahnya, mengetahui sejarah Nabi Muhammad, untuk ngeluarin bagaimana perjuangan air, Nabi Muhammad ya, biasanya memperjuangkan sama minyak, umatnya, biasa bagaimana minyak. keringatnya Terus Nabi Muhammad, kemudian darahnya yang kita ketika mengenalnya berperang sebagai untuk membela kalau umatnya, bahasa bagaimana Jermannya itu susahnya Nabi Muhammad. istilahnya ketika berkeringat Kita itu harus kita merasa sumuk. meyakini bahwa beliau Ketika itu karena beliau tak kondisi akan sumuk itu terjadi, bahkan juga untuk kepada mempercepat seluruh alam pendinginan, sebenarnya kulit semesta, sudah mulai turun. yang dulu perang Untuk biar mempercepat kita, pendinginan, jadinya agar kita orang kafir itu juga bantu dengan disayangi. cara Disayangi kenapa? Karena ketika ngipas-ngipas dia masuk Islam, badan kita. maka dia akan mendapatkan kenikmatan, Iya yaitu kan? apa? Surga Anda yang biasanya Allah. ngipasi Sebaliknya, ketika badan dia Anda tidak dengan membiarkan kertas keadaan atau kafir, tangan gitu ya, maka naudzubillah min atau dzalik, maka sambil melet-melet nerakalah gitu. tempatnya Jadi kalau selama-lamanya. kucing, kuku, kuda itu kan kalau membantu evaporasi itu kan melet-melet, ya, melet, berperan dalam ya hal kayak ini, kita kepedesan gitu. itu Kepedesan itu juga, benar adanya, gitu kan. walaupun Makanya ada rumah kita makan namanya harus seperti memaksa itu orang kan, juga untuk panasan Islam. sehingga butuh evaporasi Dahulu kala ya, cepat dahulu kala gitu ketika untuk mendinginkan lidah kita. kaum kafir itu juga Tapi kita beruntung menyerang nggak terlalu Islam. banyak Dan bulu di bagaimana badan kita. sekarang kita juga Kalau anjing, mendakwahkan kucing, Islam, kita juga mengajak kepada kuda Islam, dan sebagainya tapi itu kan caranya tidak seperti terhalang dulu, oleh karena, bulu-bulunya tersebut, kaum sehingga orang kafir mereka sekarang itu terpaksa orang harus kafir yang melet-melet. dingin, Nah, orang kafir yang harbi, yang bisa, kalau manusia selaras, itu cukup maksudnya dengan kita bisa berdamai dikipas-kipas hidup gitu dalam dengan satu kertas, tanpa menyerang kipas. satu sama lainnya. Nah, proses kipas-kipas Kemudian, ini itu terjadi makanya membuat kemudian air pertanyaan yang pertama kan, yang ada di tentang kulit sirah, kita kemudian itu tentang menguap maulid, makin cepat maulid untuk menguap, dengan sehingga beberapa kita maulid, merasakan sensasi dingin. artinya Betul nggak? ketika bersolawat pada Nabi Muhammad, kita bisa menumbuhkan cinta-cinta apa benih-benih cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kira-kira Maka tidak heran betul kayak ketika gitu nggak? seseorang Kalau itu menghadap sumo Tuhan, terus kita mungkin kemudian teman-teman yang kipas-kipas, sudah sering maulid Nabi, yang sudah kemudian setelah kipas-kipas kita merasa nyaman gitu karena kita merasakan ada dingin-dingin di kulit banyak kita. orang yang menangis, kenapa? Karena merindukan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Coba Wasallam. nih, Maka penting Nah, kita tidak saya hanya tanya deh, apa ya, teman-teman mengejar syariatnya, tidak seperti hanya itu belajar nggak? tentang fikih, Taili deh. Al-Quran dan sebagainya, tapi kita juga mengejar cintanya Nabi Muhammad. Nah, penting itu. Iya sih Pak, seperti itu. Aduh, ada Kemudian jadi yang deh. ke Ya, jadi biasanya begitu yang terjadi. Nah, kecuali kalau kemudian di sini ada juga keterangan kalau ada penjelasan cara metode yang lain, kalau ada kipas-kipas kita bawa kipas angin kecil gitu yang pakai baterai yang bisa dicas gitu, buatan made in China itu, nah itu akan lebih cepat. Itu yang kita tiru di sistem kerja solar thermal cooling. Jadi modelnya begitu. Makanya di sana ada generator, teman-teman sekalian. Generator ini adalah kulit kita. Kulit kita itu kepanasan kan. Nah, akhirnya dia yang dia memanaskan ini nih, apa namanya, cairan larutan
yang ada di dalam, bisa air, bisa alkohol, bisa apapun itu liquid yang titik-titiknya maka ajarannya orang lebih NU rendah di dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat lengkap, lingkungan, karena dia selain ya, kita memiliki lebih rendah syariat yang dari begitu luas, suhu kagak 25 begitu derajat luas dari para Celcius. ulama Kalau yang dia juga mudah kita menguap menjaga itu lebih baik lagi. zatiyah Nabi Muhammad agar tetap Nah, terjaga di dalam hati matahari kita. ini akan Kenapa? memanaskan ya, Dengan ya, panas kan di generator dengan ini. menjaga Sebelah kiri ini generator tetap ini. tergelarnya atau terlaksananya Maulid Nabi Muhammad, sehingga Kemudian setidaknya umat ini itu bisa tak gambar kan? tahu, setidaknya umat itu Gambar. rindu kepada Nabi Muhammad Nggak bisa. Sebelumnya mohon maaf Pak, ini slide-nya masih slide 1 atau sudah berganti slide Pak? Soalnya Yang yang kotaknya solar. Gambarnya apa di Iya. sana? Solar energy kan? masih slide 1 Pak. Slide 1 itu tentang apa ya? Kemudian kenapa rukun Masih iman itu yang juga judul Pak dihubungkan tentang konversi dengan energi. malaikat? Masa? Kenapa nggak Nabi dulu? Nggih. Nah, di sini itu Ini udah berubah ya? penjelasannya. Ulangi deh. Kenapa? Karena Oh, atau dia nggak ittiba'an kuat lil kali ya? tartib, Ini karena yang saya mengikuti dari tartibnya terwujudnya. Jadi dahulu itu yang kuat. pertama diciptakan itu adalah para malaikat. Fa'ina malaikat muqaddamun fil khalqi wa muqaddamun fil waqi'i, atau juga tertibnya atau urut-urutnya kasih tahu ya. di dalam Kalau enggak, mempraktikkan makna risalah. kayak gini ya. Fa'inna Allah Kelihatan ya? arsala malaikatir rusulin. Makanya Sudah, Allah Pak. mengutus para malaikat itu kepada para rasul. Kalau ada yang kayak gitu-gitu lagi, bilang aja, nggak apa-apa. Itu beriman kepada hari akhir. Oke, hari itu tentang kiamat. solar energy. Tadi, nah ini kata ini soal sebentar. Wah, Gasno ya. Pertama, kirim Fatihah kepada Nabi Muhammad dan para sahabat dan juga ini dia, keluarganya. Kemudian kepada tadi kepala saya kita, cerita dan tentang juga kepada gurumu juga yang sekarang yang mengajarimu ilmu, tentang dan juga gurumu sholat, yang masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya. terus Memakai Haji Ahmad Zain, memakai Ansar Syukri, Nah, ini dia. memakai Haji Yang ini. Saiful Masykuri, memakai ini kan ada matahari ini. wa khususan Habib Matahari. Maulana Habib Muhammad Oke, nah dia memanaskan ini namanya generator ya, Mas Baskan. jurusannya NU sekarang. Generator seperti yang disampaikan Mbak Raga tadi. Kita wajib meyakini Generator. bahwa terwujudnya Nah, di sini yaumul ada akhir itu juga di dalamnya liquid di sini. tentang hari pembalasan, hari hisab, jaza, tentang surga, Separuh neraka, atau kita berapa harus begitu ya. meyakini Nah, bahwa, ketika ini panas, itu teman-teman ada. sekalian, Kemudian ini ditaruh di luar ruangan gitu. Ketika ini panas, dia akan menguap tuh. Nah, menguap. Kemudian ini kan sebenarnya ada valve. dan juga di kiamat itu akhirul awqati Katup. itu akhirnya dari segala yang waktu yang makhluk nutup yang dibatasi, waktu akhirul siang dunia, jadi hari-hari dan dunia waktu malam. ya. Nah, Sudah wajar ya, karena dunia itu ketika juga waktu ini dibatasi dalam menguap, tahun ada 360 hari maka ini dibuka dalam ini. 24 jam, Ini dibuka. maka Set. semua dari waktu akhirnya Nah, itu adalah dibuka, hari terus kiamat. akhirnya yang Walaysa terjadi adalah ba'dahu yaumun akhar aw uapnya ini bergerak ke sana. akhurihi anil ayyami, atau Dibuka kan, terus sampai di situ. Terus maka banyaklah di sini titik-titik apa nanti teman-teman sekalian. Kira-kira komedo Waqila ilal jerawat. musraqi. Titik uap liquid tadi, Pak. Titik uap, titik-titik dari liquid tadi. Kalau uap air gitu ya, uap liquid. Waqila ada juga Nah ini kesana ini, pendapat juga yang mengatakan ilal banyak. Terus ada yang jatuh nih ke sini, jatuh. Ada yang mulai ilas tiqraril gitu ya. khalqi fid daraini, namanya apa? ai al jannati wal nar. Mengkondensasi begitu ya. Juga ada pendapat Istilah bahwa jadi hari kondensasi. akhir kiamat Nah, itu ketika ini sudah habis, di dalam dua rumah. kira-kira ini panas itu adalah air
jam al-jannati wan nari. jam 10 deh, Artinya adalah jam surga 10 dan sampai neraka. jam Maka 2 ketika seseorang itu jatuh. melakukan Nah, ketika panas gitu ini dibuka kan. Nah, kemudian ketika malam itu setelah ini kemudian ditutup nih, jegreng, set, nah, ditutup valve-nya, tutup ini. Jadi enggak, di sini udah nggak ada lagi hubungan antara generator dengan evaporator. Udah nggak ada lagi tuh hubungan itu, udah stop. Itu nggak bisa komunikasi sama sekali, walaupun pakai benang itu juga nggak bisa. Jadi biasanya waktu kecil kita ada tempolong sama benang itu untuk jarak jauh. Nah, ini udah nggak bisa lagi. Nah, kemudian ketika ini berada di kondisi malam gitu ya, malam, itu yang terjadi kan di sini kan jadi panas kan, ruangan ini kan jadi panas. Panas itu yang titik-titik uap ini tadi yang turun ke bawah, maka dia gantian menguap gitu. Kalau tadi di sini kena ini kan juga pasti kena sinar matahari begitu ya, ini juga ikut panas lah. Kalau ini bisa sampai 50 derajat Celcius, yang sebelah sini bisa sampai let's say 32 derajat Celcius. Kalau kos-kosan teman-teman sekalian itu berada di lantai atas gitu ya, nah itu biasanya panas tuh karena kena sinar matahari. Kalau di lantai bawah itu lumayan dingin. Lantai di bawahnya selama sirkulasinya bagus biasanya lumayan agak dingin. Tapi kalau nggak ada apa-apa, nggak ada lubang angin, itu biasanya jadi panas. Nah, 32 sampai 35 lah misalnya, sumuk gitu kan, sumukan gitu kan. Terus kemudian kita buka nih pada malam-malam gitu, malam hari kita buka ini. Nah, bisa waktu malam atau waktu ini karena sederhana, yang bisa kita manfaatkan adalah waktu malam. Nah, ini kemudian kita buka ini untuk bisa memanfaatkan, maka katupnya ini kita buka. Nah, ketika sudah kita buka ini, maka yang terjadi adalah panasnya ini, T-hot ini diserap oleh liquid yang ada di sini. Diserap karena dia mudah menguap, maka dia menuju ke sana, gantian menguap. Dan malam hari ini di lingkungan itu misalkan 29 derajat Celcius gitu, kalau malam hari. Nah, ini gantian. Nah, posisi ketika ini dipakai panasnya yang ada di ruangan ini dipakai untuk mengevaporasi liquid ini, turunlah lingkungan ini jadi lebih rendah, tidak 35 lagi tetapi bisa sampai 28 ya, atau 25 gitu, tergantung dari besarnya evaporator di dalam ruangan, besarnya ruangan, kemudian insulasi yang ada di sana. Jadi proses pendinginan itu terjadi ketika liquid ini menyerap panas dari lingkungan. Itu yang terjadi teman-teman sekalian. Nah, ini hemat tenaga sebenarnya, hemat tenaga, tetapi juga agak repot karena kita harus membuka valve ini, walaupun bisa otomatis ya, kita bisa setting dia otomatis. Kapan ketika ini habis, maka valve-nya akan menutup ya. Kemudian ketika pada malam hari, kapan akan disetting ketika suhunya 35 atau 30 derajat Celcius, ini kemudian membuka dengan sistem otomatis juga bisa dilakukan. Kemudian terjadilah pendinginan. Gitu. Nah, di sini nanti gantian. Di sini bagian ini yang kemudian terjadi kondensasi di sini. Karena di lingkungan itu lebih rendah daripada yang ada di dalam ruangan. Jadi
pergantian sistem ini terjadi begitu terus, bolak-balik. Tapi sayangnya, uh, sayangnya ini hanya bisa dipakai di malam hari. Lucu banget toh, malam hari. Karena kalau ini sama-sama panas, ya dia nggak mau pindah ke sana. Gitu ya. Kan hukum ini kan soalnya natural gitu ya, natural beyond effect gitu. Jadi yang panas itu menuju yang dingin, gitu ya. Nah seperti itu yang terjadi. Jadi ini nggak efektif, sehingga perlu ada campur tangan otomasi. Kalau misalkan ini mau dipakai siang hari, maka ini tidak boleh kepanasan, tidak boleh lebih dari suhu yang ada di evaporator. Generator ini tidak boleh lebih dari evaporator agar kita bisa pakai. Nah ini perlu di alhasil kita butuh payung gitu ya untuk melindungi generator ini. Kalau kita mau pakai besok mau dipakai, seperti itu. Akhirnya ketika ini tidak terlalu panas, ininya bisa kita buka, ini yang panas, akhirnya bisa dingin, seterusnya gitu. Jadi meskipun ini lucu gitu ya, lucu terwaktu gitu, tapi ini ada ide pendingin ruangan ini, solar thermal cooling ini luar biasa. Kita bisa apresiasi idenya tersebut. Akhirnya muncul dari teknologi yang sederhana ini, muncul solar injektor. Jadi ada yang kita harus menggunakan teknik injeksi. Engineering mulai berjalan di sini dengan adanya ide-ide seperti mulai diperbaiki sistem, diperbaiki seperti itu misalnya. Itu yang terjadi. Ada yang sudah bisa dibuat oleh Jepang. Kalau yang ini kalau dibandingkan dengan yang AC ya jelas AC konvensional ya, kalah ya dari segi efisiensi. Oke. Ini pengenalan untuk yang solar cooling. Dan ya, ini juga karena harus menunggu waktu tadi, ini disebut sebagai intermittent. Terus kadang-kadang saja efisiensinya masih rendah, sehingga perlu dibutuhkan peningkatan dari teknologi yang ada dari solar cooling. Nah sekarang kita coba kategorikan untuk yang solar energy itu teknologinya ada dua macam sekarang, pasif dan aktif. Pasif itu kalau kita tidak membutuhkan listrik. Kalau kita nggak membutuhkan listrik, maka kita bisa sebut teknologi ini teknologi kategori yang pasif. Kalau kita masih membutuhkan listrik, kita butuh energi dari luar, pokoknya listrik ya, dari sumber energi lain, maka itu kita sebut sebagai aktif teknologi. Nanti kalau ada istilah pasif dan aktif itu tergantung dari apakah dia untuk prosesnya membutuhkan listrik atau tidak. Alright. Kemudian untuk desain solar panel ini, kita sekarang bicara solar panel yang panasnya, tetapi kita cari adalah tentang spektrum dari radiasi matahari. Mana yang dipakai? Apakah panjang gelombang dari microwave atau visible light atau UV light atau infrared atau apa begitu yang selain yang ada di matahari. Untuk yang panel surya untuk perempuan karena umur 9 tahun. Baca kitab kuning itu baru kiai.
ada ini pendapat apa ini? Oh, salah satu tanda balik itu. Ya, untuk mengenali Yang kita pakai gelombang elektromagnetik yang kita pakai untuk panel surya itu gelombang apa ini? alah, mati. Ki, berapa menit ya? Siap. Kalau tidak ada yang jawab, Anda nanti bisa rebahan terus tidur ini. Kembali lagi. Ya. Ayo, Oh, kita coba ikut berpartisipasi nyumbang ilmu yang Anda sudah punya. Jangan kopi sendiri gitu ya kalau punya ilmu. Bagi-bagilah. Apa ini? Panjang gelombang apa yang dipakai untuk solar panel? Segala hal yang ada datang pada kita tuh soal, dan kita hanya perlu menjawabnya. Dan kita sudah diberikan Al-Quran, sudah diberikan hadis, sudah diberikan Rasul. Sinar gamma, sinar tinggal X, kita menjawabnya saja, UV, benar atau salah. infrared, gelombang radio, atau sinar tampak, Dalam diri kita tidak ada atau apa ini? Tidak apa-apa. Ya. Ketiga berdasarkan kitab ini. Pasal tentang rukun Islam, rukun iman, terus di sini tuh ya Wah, sepi ini. makna dari la ilaha illallah. Ini baru separuh ini. Lama ya? Ya, tumben ya. Terus pasal tentang tanda balik. Itu dicatat di poin-poin penting. Kemudian disampaikan kepada orang, Mas tanda balik ada berapa? 3. Mana dasarnya ini? Mas makna la ilaha illallah apa? Oh ini ada di kitab ini. Itu kalau lebih jelasnya di syarahnya. Aduh, bentar Cak. Ini. Panas weh. Nah, Enggak diputer-puter aja ya. panas. Ini pirang menit ya? Ini mau mencari kemana aja ya? Apa 2020 bisa nggak ya? 2020. Monggo. Aku sih. Jadi aku takut nano ya. Gimana nih? Apa? Sekarang aku sedang prihatin sih. Orang-orang yang nggak bisa baca kitab, orang-orang yang belajar agama, orang-orang yang berpegang dengan kitab terjemahan, laku di pasaran. Ya nggak? Kayak MTA. Ya nggak nyebutin siapa. Terjemahan. Harusnya kita tundukkan. Kita itu bukan siapa-siapa. Nah, kita hanya membacakan kitabnya saja, Mas. Yang menyampaikan kepada menyampaikan, memberi taufik hidayah adalah Allah, Mas. Izin menjawab Pak. Iso-isone. Kalau dari yang saya baca itu ini apa? Spektra cahaya tambak dan infrared. Betul tidak ya Pak? Oke, thank you, Bang. Mas Rosyid Ada beberapa yang sekarang
itu yang mulai menggunakan panjang gelombang infrared, tapi belum terlalu panjang gitu, karena dia akan sangat berbahaya bagi solar panelnya gitu. Tetapi sudah mulai dicoba bahan-bahan material yang tahan panas, dan memang infrared ini akhirnya mulai beberapa mulai dipakai, tapi biasanya masih dari visible light, dari sinar tampak, biasanya masih dipakai. Lambat laun sudah mulai memanfaatkan panjang gelombang infrared, dan mulai sekarang malah ada bahan material dari daun-dedaunan ya, untuk menyerap yang sinar UV yang lebih pendek lagi. Nah, itu teknologi-teknologi yang sekarang sedang dikembangkan. Makasih ya Mbak Lia. Seperti itu yang kita pakai umumnya itu masih di visible light. Nah, ini solar radiasinya kita pakai di sini. Solar radiasinya jatuh ke solar panel kuasa A. Nah, dari sini kemudian diatur atau di manage oleh MPPT atau kadang ada menggunakan PWM untuk kemudian disimpan ke dalam baterai. Nah, dari sini tadi yang disampaikan Mas Ahmad tadi itu yang kemudian masuk ke inverter, terus kemudian dipakai untuk keperluan listrik AC. Yang DC. Kalau kita masih membutuhkan lampu DC, pokoknya ada inverter itu sudah mulai bisa menggunakan DC. Nah, ini yang biasanya desain dari secara umum, dan dibantu oleh untuk memaksimalkan itu dibantu dengan tracking system. Ada yang menggunakan yang sistem yang sederhana, ada yang sudah mulai complicated. Oke, kita lanjut untuk yang solar panel, teman-teman. Solar panel ini biasanya kita lakukan koneksi secara seri dan paralel. Di depan kita ini ada dua grafik. Efek dari seri dan paralel. Bisakah teman-teman sekalian mengidentifikasi mana yang koneksi seri, mana yang paralel? Tanya teman-teman yang bisa mengidentifikasi sebelah mana? Yang A kah? Yang seri atau paralel? Izin menjawab Pak, untuk yang seri kan berarti kan arusnya berbeda tapi tegangannya itu arusnya sama tapi tegangannya itu berbeda Pak kalau seri. Jadi kalau seri itu A, yang paralel itu B Pak. Ini seri. Ya. Ini paralel. Paralel. Iya Pak, mungkin begitu Pak. Terima kasih. Ya. Jadi yang seri ini betul Mas, ini memang I-nya tetap gitu ya, tetapi voltasenya bertambah. Kayak kita punya baterai seri itu ya voltasenya nambah 1,5 di seri dengan 1,5 volt, jadinya 3 volt. Kalau yang suka mainan center itu saya pikir tahu seri dan paralel. Nah, yang paralel itu voltasenya tetap, tetapi arusnya bertambah.
Asik mas. Nah ini yang membedakan antara seri dan paralel. Jadi mirip gitu ya, namanya juga DC. Jadi mirip sekali. Kemudian kita coba tengok untuk power dari solar cell. Power dari solar cell sendiri itu efisiensinya tergantung dari power maksimum yang bisa diambil dipakai data dibagi dengan power inputnya. Power inputnya ini area dan juga irradiance. Jadi kita akan banyak bersinggungan tentang definisi dari irradiance dan irradiation. Irradiation ini sometimes so-called insolation. Kadang-kadang disebut sebagai insolasi. Apa sih bedanya? Nah, kalau si irradiance ini adalah hitungan watt per meter square. Ini biasanya kita dapatkan jika kita punya sensor. Kita punya sensor itu, sensor untuk yang solar energy atau solar power gitu ya. Nah, itu biasanya dia mendeteksi yang irradiance, watt per meter square. Irradiance. Banyaknya power matahari yang diterima oleh luas permukaan sensor atau panel surya per meter square. Itu berapa hitungannya? Wattnya ini berapa power? Nah, Imax dan Vmax ini bisa kita dapatkan dari mana? Kalau A kan solar area dari selnya, sel ini. Kalau GA ini itu ambience irradiance. Ini kita bisa dapatkan dari sensor ini. Bisa dapatkan dari sensor. Ini biasanya rata-rata berapa kita bisa dapatkan dari sini. Nah, tapi untuk yang arus maksimum dan voltase maksimum itu bisa kita dapatkan dari mana ini? Untuk mendapatkan maksimum power yang dimiliki oleh sebuah solar cell. Izin bisa Pak. Jadi arus maksimal sama potensial maksimal itu didapat ketika terik matahari gitu Pak ya. Pak. Jadi ketika itu kan ini kan bisa diukur bahwa dalam sehari tersebut itu I-nya maksimal dan P-nya maksimal itu pada waktu itu gitu ya. Waktu jam terik itu mungkin mohon maaf kalau ada salah. Ini ya Mas, koneksinya putus-putus sih Mas. Ya, mohon maaf Pak Berarti Pak. Ini mungkin bisa jelas ya Pak ya? Tapi saya yang koneksinya bermasalah. Berebutan data YouTube deh.
Apa saya sembunyi aja deh videonya? Gak apa-apa ya. Oke. Kita ulangi lagi ya Mas Mars Ahmad. Sebentar. Share dulu. Jangan jadinya terganggu ini. Jadi teman-teman sekalian, microwave atau sinyal WiFi ini 2,4 GHz atau sekian itu 1,2, sekian ya. Itu dia terganggu punya interaksi ya antara gelombang ini dengan air. Kayak microwave itu, kalau Anda sekalian punya microwave, yaitu gelombangnya 2,1 atau berapa gitu. 2,1. Nah, itu juga berinteraksi dengan air. Belum keluar ya. Halo? Internetnya bisa pinjam sebentar nggak ya? Halo? Bisa keluar lagi nih? Sudah terlihat Pak. Oh iya, sorry. Gimana Mas Ahmad tadi penjelasannya tadi, soalnya putus-putus lagi punya saya, koneksinya jelek. Oke Pak, baik. Jadi IMAX dan VMAX ya Pak itu didapat ketika ketika terik matahari begitu Pak. Jadi ketika intensitas cahaya itu ketika intensitas cahaya itu nanti di jam-jam maksimal itu Pak, terik matahari sangat maksimal. Itu jadi nanti didapatkan bahwa I-nya itu maksimum dan V-nya itu juga maksimum begitu Pak. Itu Pak kalau ada pembahasan. Jadi pas ininya maksimum ya, intensitas cahaya mataharinya pas maksimum gitu ya. Halo, tes. Iya Pak, terdengar Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, ya kita bisa dapatkan dari situ. Bisa kita dapatkan dari sana teman-teman sekalian. Kalau tidak, kita bisa dapatkan dari spesifikasi yang ada di belakang panel suryanya. Itu nanti kita bisa dapatkan berapa maksimum powernya, maksimum currentnya, maksimum voltage, kemudian apalagi ya, short circuit current, terus juga VOC-nya, open circuit voltage. Jadi biasanya ada di spesifikasi dari belakang panelnya teman-teman semuanya ya. Itu yang cara mudah. Nah, kalau kalau tidak ada gitu, kalau tidak ada, misalnya waduh Pak, punya saya nggak ada ini. Nah, itu bisa dilakukan eksperimen dengan kondisi standar sekali, namanya kondisi standar. Bisa kita cek
Ini dari spek panel. Ya, spek panel. Nah, di belakang biasanya itu ada belakang dari panel itu ada tulisan kecil gitu. Nah, di sini ada speknya. Ada ISC short circuit, ada VOC voltage open circuit, ada Emax, Vmax, ini ada Pmax. Nah, bisa dicari di sana. Seandainya tidak ada, bisa dicari, diukur dengan kondisi standar. Kondisi standar itu yang bagaimana? Kondisi standar itu kita pakai cahaya intensitasnya 1000 watt per meter square dan pada suhu 25 derajat Celcius. Begitu biasanya. Jadi kalau mau kita cek, kita harus pastikan bahwa kondisi lingkungan ini terpenuhi. Gitu. Nah, sedangkan irradiation atau insolation itu jumlah energi per unit area on a surface. Jadi kita akan berbicara tentang energi. Gitu. Kalau yang ini irradiance itu power. Artinya apa ini? Artinya kita butuh T di sini. Waktu. Kalau kita mau dapatkan irradiation dari irradiance, kita harus mengukurnya itu setiap detik, per detik. Harus ukur per detik itu powernya berapa, detik yang pertama berapa, detik yang kedua berapa, detik yang ketiga sampai detik ke 3600 sampai detik situ untuk mendapatkan nilai 1 jam. Betul ya? Betul ya? 60 menit kali 60 detik kan? Yes. 3600 second. Nah, kalau kita bisa dapatkan itu, kita bisa ukur nih berapa itu irradiation dari irradiance yang biasanya diukur dengan menggunakan solar meter gitu ya, kadang ada alatnya namanya, atau piranometer, apalagi ya, power meter itu biasanya kalau ke listriknya dua ini hasilnya sama, nanti yang diukur adalah powernya, watt per meter square. Itu kalau kita mau lihat berapa maksimum power dari solar cell tersebut, efisiensinya ada yang cuma 20%, ada yang 13%, ya, yang bagus itu kalau tidak salah sekitar 22% monokristalin. Oke, jenis-jenisnya untuk yang maksimum power of source. Nah, sekarang teman-teman tadi kita sudah belajar tentang radiance. Nah, radiance, kita tadi belum ya, kita baru irradiance gitu ya. Irradiance. Nah, sekarang apa itu radiance? Radiance itu teman-teman sekalian. Nah, radiance itu ya watt per meter square per steradian. Jadi satuannya berbeda, dari irradiance itu berbeda. Ini masih dibagi per steradian, masih luasan permukaan.
Bagaimana ini? Ini nih. Ya. Misalkan lampu Nanti yang misalnya ada ini mas lampu, adalah sebagai tolong ini matiin ya, pencet ini, serp yang merah. matahari, ya. Sebagai matahari. Mas, iki ojo sih. Atau let's say ini bisa seperti kayak center. Nah, kalau ini matahari, kemudian kita ada semacam bidang gitu ya, kemudian ada lubang kecil gitu. Nah, ini yang kemudian memancar. Nah, kan gini nih, kayak corong gitu. Nah, kayak corong lah, kira-kira begitu. Jadi di bagian di belakang itu ada lampunya, bulam lampu gitu. Nah, seperti itu. Nah, nanti kan ini membentuk bayangan tuh. Nah, seperti ini yang di bawah ini. Oke. Yang ini adalah aksen. Katakan dia aksen. Nah, ini steradiannya atau namanya solid angles. Solid angles. Sudut ruang. Bahasa Indonesianya sudut ruang. Malaikat yang solid. Solid angels. Nah, ini biasanya kita dapatkan kalau kita melihat dalam bentuk 3 dimensi, teman-teman sekalian. Kalau dalam bentuk 3 dimensi, maka kita bisa mendapatkan steradian ini. Ya, jadi yang di tengah ini ya, mudah-mudahan masih terlihat. Nah, di sini ini itu mancarin gitu ya, cahayanya gitu ya di kulitnya, di kulit bola aksen. Nah, besarnya berapa? Besarnya adalah omega sama dengan aksen per r kuadrat. Jadi jarak dari sumber cahaya ke bidang luasan ini. Radian, ada radian. Kalau radian itu teman Halo teman-teman. Tadi itu gak sih kan apa ya? Halo, ada yang tahu kah? Bikin project, terus proposal. Kamu nggak terlalu jelasin. Aduh, namanya sangat mengasihkan guys. Di semester tua. Halo Eriska, halo Farida, halo Laili, halo Lia, halo Randy, halo Raga. Ya ini kita nunggu jatuh gimana ini, aku jadi bingung ya Allah. Atau join kajian Safina aja guys. Kitab Safina itu jadi kitab Safina itu buku praktis, buku saku gitu kan, kayak saku. Terus itu isinya dasar-dasar sebagai seorang muslim gitu. Nah teman-teman mungkin bisa join di kajian Safina guys, yang ngajar Mas Randy Aldo ada di sini ya gitu. ulangi lagi ya. Yang tahu komputer udah sebentar.
Tapi suaranya bisa keluar gak ya Mas Mbak? Terdengar Pak, Sambil, jelas. oke, sambil nunggu sebentar ini ya. Wah ini ganggu, nggak asik ini koneksinya. Oke, jadi saya tadi sampaikan bedanya radians dan steradians itu teman-teman sekalian. Steradians itu untuk yang radians, bukan yang irradians tapi yang radians. Itu power per square meter per steradian. Jadi antara yang radians dengan irradians dan irradiation atau insolation. Tapi oke lah, ini informasi sedikit saja untuk yang radians tadi ya. Nanti teman-teman bisa lihat di referensi yang ada. Nah, yang penting teman-teman sekalian paham bedanya dan irradiation. Jadi irradiance itu yang watt per meter square, kemudian yang irradiation itu yang watt hour per meter square. Biasanya energi, bicara tentang energi, berapa sih jumlah energi matahari yang bisa kita pakai. Nah, itu berarti energi, bicara tentang energi, watt hour atau joule, kita bisa pakai konversi nilai joule gitu. Nah, ini sepertinya belum keluar. Astaga, urung tak set, belum tak klik, sweet banget. Komentar yang tadi sudah ada komentar. Sorry keluar juga. Oke deh, next ya, next slide. Sambil nunggu. Yes, has failed to start the strike and later. Wow, ini berat. Kita terus sih. Terus kemana dong? Bisa sharing. Yang mau kasih ini nih, bedanya irradiance dan temperatur. Coba balik. Telkomsel nggak bagus koneksi. Share screen. Share screen. Nggak mau, dia nggak kuat. Wah, nggak kuat teman-teman sekalian. Kita lanjutkan besok lagi aja deh. Kita lanjutkan di depan karena tidak representatif ini koneksinya. Baik Pak. Silahkan nanti teman-teman sekalian untuk presensi, karena ini masalah di koneksi.
Ya, monggo boleh. Ya, boleh lah 1 tahun ya.